Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang limit fungsi dan fungsi kontinu yang merupakan bagian dari materi pada mata kuliah analisis real dengan beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muri Salampesi. Saya akan menjelaskan tentang penerapan ekuivalensi, limit fungsi dan fungsi kontinu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fitria. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kontinu. Perkenalkan, saya Bidayatun Nafiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi limit di titik limit domain dan alasan aksi coret-mencoret dalam perhitungan limit selama ini diperbolehkan. Perkenalkan, nama saya Arinur Sela Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik limit himpunan. Definisi titik limit himpunan. Misalkan A, himpunan bagian bilangan real. Sebuah titik C anggota bilangan real dikatakan titik limit A jika setiap persekitaran V delta C sama dengan C min delta, C plus delta, memuat paling sedikit satu anggota A selain C, atau C min delta, C plus delta irisan A, di mana C bukan himpunan kosong untuk setiap delta lebih besar dari 0. Titik limit mungkin anggota A dan mungkin juga bukan anggota A. Sebaliknya, suatu anggota A dapat menjadi titik limit atau bukan titik limit A. Ketunggalan titik limit. Limit X mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati C min fx sama dengan limit X mendekati C plus fx sama dengan L. Sebagai akibat langsung dari ketunggalan titik limit di atas, maka diperoleh jika limit X mendekati C min fx tidak sama dengan limit X mendekati C plus fx, maka limit X mendekati C, fx tidak ada. Misalkan A sama dengan X anggota bilangan real, di mana X berada di antara X lebih besar sama dengan 3, X kurang dari sama dengan 7. Apakah titik 4 merupakan titik limit dari A? Misalkan ada A sama dengan X anggota bilangan real, di mana X lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama dengan 7. Apakah titik 4 merupakan titik limit? Di sini saya simbolkan titik limit adalah P. Jadi P sama dengan 4, apakah titik limit? Untuk mempermudah pengerjaan, kita akan membuat garis bilangan. Di sini saya hitamkan 3 dan 7 karena di sini batasnya adalah 3 dan 7 dan dia sama dengan. Kemudian di sini 4 yang merupakan titik limit. Kemudian kita akan lihat persekitaran 4 irisan A yang bukan bilangan 4. Itu bukanlah himpunan kosong atau bilangan kosong. Kemudian kita harus mendapatkan 3 pembuktian untuk membuktikan ini, yaitu pertama, ada tidak anggota persekitaran 4 dan dia adalah anggota A, namun dia bukanlah bilangan 4 itu sendiri. Jadi persekitaran 4 di sini, dia anggota A, tapi bukan bilangan 4 itu sendiri. Jadi di sini ada tidak yang memenuhi di sini, memenuhi syarat di sini. Kalau terbukti ada, maka ini terbukti dan titik 4 terbukti merupakan titik limit. Pertama, kita akan mencoba dengan delta sama dengan 0,5. Maka persekitarannya 4 min delta, 4 plus delta sama dengan, karena di sini deltanya 0,5, maka kita akan substitusikan 4 min 0,5. 4 plus 0,5 itu sama dengan 3,5 dan 4,5. Kita lihat persekitaran ini, persekitaran kiri dan kanan, apakah memenuhi? Kalau ada salah satu yang memenuhi, maka terbukti
syarat ini dan terbukti 4 adalah titik limit. 3,5 anggota persekitaran 4, ya benar. Kemudian dia juga anggota A, benar. Dan bukanlah bilangan 4. Terbukti ya untuk persekitaran kiri. Kita coba persekitaran kanan. 4,5 merupakan persekitaran 4, ya, persekitaran di sebelah kanan. Kemudian bilangan A, ya, dan bukanlah bilangan 4. Benar, maka 3 syarat ini terbukti, ini juga terbukti, dan 4 merupakan titik limit. Terbukti 4 adalah titik limit. Adapun fakta sederhana mengenai titik limit. Jika kita ingin membuktikan C anggota himpunan A bukan titik limit, maka berlaku C min delta, C plus delta irisan A, di mana C sama dengan himpunan kosong. Namun, jika kita ingin membuktikan C anggota himpunan A adalah titik limit, maka berlaku C min delta, C plus delta irisan A, di mana C bukanlah himpunan kosong. Jadi yang membedakan di sini, bukanlah himpunan kosong. Kalau ingin membuktikan C adalah titik limit. Tapi kalau C bukan titik limit, maka berlaku di sini C adalah himpunan kosong. Fakta kedua, himpunan bilangan asli N tidak mempunyai titik limit. Fakta ketiga, himpunan bilangan rasional Q mempunyai titik limit semua bilangan real karena adanya sifat kepadatan bilangan rasional di dalam bilangan real. Yang keempat, himpunan bilangan A 1/n, di mana n anggota bilangan asli n hanya mempunyai titik limit 0 karena tidak satupun anggota A menjadi titik limitnya. Selanjutnya, tentang definisi limit di titik limit domain dinyatakan sebagai berikut. Nilai limit fx untuk x mendekati c sama dengan L jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0 yang diberikan atau berapapun kecilnya, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0. Sehingga untuk setiap x anggota domain fungsi dengan harga mutlak dari suatu x kurangi c lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, berlaku harga mutlak fx kurangi 5 lebih kecil dari epsilon. Sebagai catatan, yang pertama, pengertian domain sebagai himpunan padat perlu dipahami dalam pendefinisian limit fungsi. Catatan yang kedua, pada definisi limit di atas, fungsi f tidak perlu terdefinisikan di C. Limit fx untuk x mendekati c mungkin ada walaupun f tidak terdefinisikan di C. Selanjutnya, pembuktian, yakni buktikan bahwa nilai limit dari fungsi 2x kurangi 5 untuk x mendekati 4 sama dengan 3. Untuk pembuktiannya terdapat pada video yang telah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuktikan bahwa limit 2x kurangi 5 untuk x mendekati 4 sama dengan 3. Masih ingat dengan definisi limit di titik limit domain? Maka pembuktian ini kita akan menggunakan definisi limit di titik limit domain. Sehingga kita akan mulai dengan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Analisis pendahuluan berdasarkan definisi limit di titik limit domain, yakni harga mutlak dari fx kurangi L kurang dari epsilon. Seperti yang kita ketahui bahwa 2x kurangi 5 ini adalah fx, sedangkan 3 itu adalah L. Jadi posisinya itu 2x kurangi 5 itu adalah fx di posisi fx, sedangkan 3 di posisi L. Maka kita substitusikan menjadi
harga mutlak dari 2x kurangi 5 kurangi 3 kurang dari epsilon, sehingga kita buka kurungnya menjadi harga mutlak dari 2x min ketemu min berarti kan min 8 kurang dari epsilon. Nah, sehingga kita faktorisasikan menjadi sini 2 dalam kurung x kurangi 4 kurang dari epsilon. Nah, sehingga kita lanjutkan harga mutlak dari 2 ya, kemudian harga mutlak dari x kurangi 4 kurang dari epsilon. Menjadi 2 kali harga mutlak dari x kurangi 4 kurang dari epsilon. Selanjutnya kita akan memperoleh harga mutlak x kurangi 4 sama dengan epsilon dibagi 2. Nah, setelah kita mengetahui atau menyelesaikan analisis pendahuluannya, maka kita bisa lanjutkan ke dalam pembuktian. Bukti ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 ya, seperti definisi dari limit di titik limit domain. Pilih delta sama dengan epsilon per 2, maka untuk setiap x di dalam domain F yang memenuhi harga mutlak dari x kurangi 4 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, berlaku harga mutlak dari fx kurangi L, maka sama dengan fx nya adalah 2x kurangi 5 kurangi 3 ya, berarti di sini prosesnya sama kayak yang di awal tadi. Jadi di sini berarti 2x kurangi 8, lalu difaktorkan menjadi 2x kurangi 4 sama dengan, berarti di sini kita tahu ya, sebentar, berarti di sini gini ya, sama kayak proses yang di awal, 4 sama dengan 2x kurangi 4. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa x kurangi 4 itu sama dengan epsilon per 2, maka 2 kali epsilon per 2, 2 bagi 2 berarti 1, coret dan ini 1, 1. Oke, berarti jelas ya, di sini adalah sama dengan epsilon. Oke, apabila kita kembali ke sini ya, maka epsilon kurang dari
delta. Jadi terbukti bahwa limit 2x kurangi 5 untuk x mendekati 4 sama dengan 3. Yuk kita berpikir kritis. Seperti yang kita ketahui bahwa prosedur menghitung limit berikut sering dilakukan pada pelajaran kalkulus atau sewaktu di SMA dulu. Nah, sebagai contoh, limit fungsi x kuadrat dikurangi 4 dibagi x kurangi 2 untuk x mendekati 4. Langkah pertama, kita faktorkan bagian pembilang sehingga menjadi limit x kurangi 2 dikali x ditambah 2 dibagi x kurangi 2 untuk x mendekati 4. Kemudian, coret suku yang sama pada pembilang dan penyebut, yakni x kurangi 2, sehingga hasilnya menjadi limit x ditambah 2 untuk x mendekati 4. Akhirnya, kita gunakan substitusi langsung pada fungsi yang telah disederhanakan, yakni 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, berdasarkan perhitungan di atas, mengapa aksi coret-mencoret dalam perhitungan limit selama ini diperbolehkan? Nah, pertanyaan tersebut akan dijelaskan dalam video yang telah kami sediakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengapa aksi coret-mencoret dalam perhitungan limit selama ini diperbolehkan. Oke, jelas ya. Sebelumnya saya telah memberikan salah satu contoh limit, ya, yakni limit x kuadrat dikurangi 4 per x kurangi 2 untuk x mendekati 2. Nah, di sini telah saya selesaikan secara bertahap, ya. Jadi tahap pertama adalah kita faktorkan bagian pembilang. Jadi di sini pembilangnya adalah x kuadrat dikurangi 4, kita faktorkan menjadi x kurangi 2 dikali x ditambah 2. Nah, kemudian tahap yang ketiga, kita coret suku yang sama pada pembilang dan penyebut. Nah, di sini suku yang sama adalah x kurangi 2. Ya, baik di pembilang maupun di penyebut kita coret. Nah, sehingga kita gunakan substitusi langsung pada fungsi yang telah disederhanakan. Jadi di sini kan fungsinya telah disederhanakan, maka kita substitusikan langsung x sama dengan 2-nya ke fungsi x ditambah 2. Maka dia 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Oke. Sekarang mengapa kita tidak mensubstitusikan langsung x sama dengan 2-nya ke fungsi ini, ke soalnya yang di awal, ya? Karena apa? Ketika kita substitusikan x sama dengan 2-nya ke fungsi x kuadrat dikurangi 4 per x kurangi 2, maka dia akan menghasilkan 0 per 0, ya. Sedangkan kita tahu bahwa 0 per 0 itu bukanlah sebuah bilangan tertentu. Ia tak terdefinisikan dan disebut sebagai bentuk tak tentu, ya. Maka ketika kita mensubstitusikan x sama dengan 2, fungsi ini tidak akan terdefinisikan, ya. Karena kalau misalnya kita substitusikan langsung nilai x sama dengan 2-nya ke fungsi ini, maka dia akan menghasilkan 0 per 0 seperti itu. Sehingga itu merupakan salah satu alasan mengapa kita tidak mensubstitusikan langsung, atau sebagai salah satu alasan kenapa kita melakukan aksi coret-mencoret sehingga memperoleh fungsi yang telah disederhanakan seperti ini, gitu. Sebenarnya memang kalau misalnya secara teoritis, ya, pencoretan ini tidak berlaku untuk bilangan bernilai 0, ya, jelas.
Nah, proses pencoretan ini juga disebut dengan kanselasi pembagian dua bilangan yang sama. Jadi di sini kan terjadi proses pencoretan atau disebut sebagai kanselasi pembagian dua bilangan yang sama. Nah, kalau yang dua bilangan yang sama itu adalah X kurangi 2. Jadi untuk kasus limit seperti ini tidak masalah kalau untuk aksi coret-mencoret seperti ini ya, karena notasi untuk limit itu adalah X mendekati 2 ya. Di sini X untuk limit fungsi ini adalah X mendekati 2, jadi bukan X sama dengan 2. Hal ini pun ditegaskan pada definisi ya, definisi yang telah kita jelaskan atau yang telah kita ketahui sebelumnya, yakni definisi limit di titik limit domain, bahwa X, harga mutlak X kurangi C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Jadi di sini kalau saya tuliskan ya, maka di sini kan X kurangi harga mutlak X kurangi 2 ya. Di sini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Jadi yang menunjukkan bahwa X itu tidak sama dengan 2. Nah, hal ini pun dapat kita lihat pada ilustrasi definisi limit fungsi ya. Baiklah, itulah alasan mengapa aksi coret-mencoret dalam perhitungan limit selama ini diperbolehkan. Semoga apa yang telah saya contohkan, yang telah saya jelaskan dan telah saya ilustrasikan dapat membuat rekan-rekan semua mengetahui alasan aksi coret-mencoret dalam perhitungan limit selama ini diperbolehkan. Oke, sudah terjawab kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi kontinu. Definisi 9.3 fungsi kontinu. Misalkan A subset bilangan real dan fungsi f memetakan dari A menuju ke R untuk C elemen A. Fungsi f dikatakan kontinu di C jika setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga berlaku mutlak X min C kurang dari delta, maka mutlak Fx dikurang Fc kurang dari epsilon. Fungsi f dikatakan kontinu pada himpunan A, berarti fungsi f kontinu di setiap C elemen A. Persamaan fungsi kontinu dengan definisi limit fungsi adalah nilai Fx dibuat sedekat mungkin dengan Fc dengan membuat X dekat terhadap C. Lalu bagaimana dengan perbedaan fungsi dengan definisi limit fungsi? Maka kita akan ilustrasikan di gambar 9.3 sebagai ilustrasi definisi fungsi kontinu. Baik, kita akan mengupas tentang definisi fungsi kontinu. Silakan perhatikan gambar ini 9.3. Ini merupakan ilustrasi fungsi kontinu, di mana pada gambar ini X sama dengan C tidak dibolongi. Artinya termasuk ke dalam interval domain yang menjadi syarat. Tetapi syarat ini tidaklah berlaku pada kasus limit, yakni nilai limit fungsi di C dapat saja ada walaupun nilai fungsi C-nya tidak ada. Jadi dalam kasus ini C elemen A dan C titik limit A, maka kedua pengertian limit dan kekontinuan adalah ekuivalen.
seperti yang diungkapkan pada teorema yang ada di dalam PowerPoint-nya. Fungsi kontinu dalam kasus gambar ilustrasi 9.3 yaitu definisi fungsi kontinu. Dalam kasus C elemen A dan C titik limit A, maka kedua pengertian limit dan kekontinuan adalah ekuivalensi, seperti teorema berikut ini. Teorema 9.2. Misalkan A subset bilangan real dan fungsi f memetakan dari A menuju ke R dan C menuju ke A. Bila C titik limit A, maka kedua pernyataan berikut ini ekuivalen. Pernyataan yaitu yang pertama ialah f kontinu di C, yaitu limit fungsi x sama dengan fungsi C untuk setiap x mendekati C. Berpijak dari teorema 9.2, maka kita akan memperoleh syarat cukup dan perlu sebuah fungsi kontinu di x sama dengan C. Baik, dalam video kali ini kita akan membuktikan tentang teorema 9.2. Bunyi dari teorema 9.2 sendiri adalah misalkan A subset dari bilangan real dan fungsi f memetakan A menuju ke R dan C menuju ke A. Bila C titik limit A, maka kedua pernyataan yang pertama yaitu f kontinu di C, yang kedua yaitu limit fungsi x sama dengan fungsi C ketika x-nya mendekati C, dua-duanya akan ekuivalen. Nah, ini adalah bagian dari gambarnya. Silahkan diperhatikan dulu gambarnya seperti ini. Baik, kita akan berusaha untuk membuktikannya. Kita mulai dengan yang pertama. Dalam pembuktian kali ini saya akan membuatnya menjadi dua himpunan. Himpunan yang pertama akan saya simbolkan E1. E1 itu berbunyi yaitu ketika X itu anggota A, di mana mutlak X min C itu merupakan lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Dia lebih besar dari 0 tapi dia kurang dari delta. Kemudian himpunan yang kedua yaitu ketika X anggota A, mutlak X min C itu lebih kecil dari delta, di mana berdasarkan dua himpunan yang kita buat ini berarti E1, himpunan E1 itu merupakan bagian dari himpunan E2. Jadi dia merupakan E1 merupakan bagian dari himpunan E2. Kenapa? Jadi mereka ini hanya berbeda satu titik, yaitu ketika mana ini? Ketika C itu anggota dari E2, tetapi C itu bukan anggota dari E1. Jadi titiknya hanya berbeda di titik C. C itu anggota E2, tapi C itu bukan anggota dari E1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muri Salampesi. Saya akan menjelaskan tentang penerapan ekuivalensi, limit fungsi, dan fungsi kontinu. Pada contoh 9.3, misalkan f fungsi konstan pada real, katakan fx sama dengan b untuk setiap x merupakan anggota bagian dari bilangan real. Buktikan untuk sebarang c merupakan anggota bagian dari bilangan real berlaku limit x mendekati c dari b sama dengan b. Kemudian simpulkan bahwa f kontinu di C. Untuk contoh 9.4, buktikan untuk sebarang C merupakan anggota bagian dari bilangan real, limit X mendekati C dari AX sama dengan AC. Kemudian simpulkan bahwa Fx sama dengan AX kontinu di C. Dan untuk contoh 9.5, misalkan Fx sama dengan X kuadrat, di mana C merupakan anggota bagian dari bilangan real, buktikan F kontinu pada real. Kita akan menjawab dari contoh 9.3. Bukti
diberikan C lebih besar dari 0 sebarang ambil delta sama dengan 1, maka diperoleh diperolehnya 0 lebih kecil dari mutlak X kurang C lebih kecil daripada delta, maka mutlak dari fx dikurang dengan L sama dengan mutlak dari B dikurang B sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit dari X mendekati C dari fx sama dengan fc. Mengingat C merupakan anggota bagian dari bilangan real, merupakan titik limit maka dengan teorema 9.2 pada buku disimpulkan F continue di C. Oke. Saya ulangi, diberikan C lebih besar 0 sebarang, kita ambil sebarang delta sama dengan 1, maka diperoleh 0 lebih kecil dari mutlak X kurang C lebih kecil dari delta, maka mutlak fx kurang L sama dengan mutlak B kurang B sama dengan 0, dimana 0 lebih kecil daripada epsilon. Jadi terbukti limit X mendekati C dari fx sama dengan fc. Kita mengingat C merupakan anggota bagian dari bilangan real, yang dimana juga merupakan titik limit, maka maka dengan teorema 9.2 disimpulkan F continue di C. Ya, untuk contoh 9.4 bukti A sama dengan 0. Ini untuk A sama dengan 0 ya. Jelas berlaku bahwa karena fx
sama dengan AX sama dengan 0. Kita asumsikan A tidak sama dengan 0. Ya, kita asumsikan bahwa A tidak sama dengan 0 ya. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 yang diberikan ya, kita ambil delta sama dengan epsilon dibagi dengan A. Kita akan diperoleh nol lebih kecil daripada mutlak X dikurang C lebih kecil daripada delta, maka mutlak dari fx kurang L sama dengan mutlak dari AX dikurang dengan AC sama dengan A mutlak X kurang C lebih kecil dari, maaf ini kepanjangan ya, saya tulis di sini saja, lebih kecil dari A delta sama dengan epsilon. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa limit dari limit X mendekati C dari AX itu sama dengan AC. Pada contoh 9.5 kita buktikan di sini kita misalkan C merupakan anggota bagian dari bilangan real sebarang. Mutlak fx dikurang dengan fc sama dengan mutlak x kuadrat dikurang dengan c kuadrat sama dengan mutlak dari x ditambah c dikali dengan mutlak dari x dikurang dengan c. Nah, dari ini mengingat sudah ada suku dari mutlak X dikurang C, maka kita perlu melakukan estimasi pada suku mutlak X ditambah dengan C. Untuk itu kita asumsikan mutlak dari X dikurang C itu lebih kecil daripada 1. Nah, di sini maka berlaku mutlak dari mutlak X dikurang dengan mutlak C lebih kecil sama dengan dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari 1, maka negatif 1 dikurang dengan maksud saya adalah negatif 1 kurang dari mutlak X dikurang dengan mutlak C lebih kecil sama dengan dari 1, maka mutlak X lebih kecil sama dengan dari mutlak C ditambah dengan 1. Nah, untuk itu diasumsikan kita memperoleh estimasi, maksud saya adalah estimasi pada mutlak X ditambah C, karena tadi sudah kita untuk X dikurang dengan C ya, yaitu adalah mutlak dari X ditambah C kurang sama dengan dari mutlak X ditambah mutlak C lebih kecil sama dengan dari 2 dikali mutlak C ditambah dengan 1. Oke, kita
memperoleh estimasi bahwa mutlak fx dikurang dengan fc sama dengan mutlak dari x ditambah dengan c. Ini agak kurang jelas ya, ini tambah c ya. Mana tadi, ini tambah c, mutlak x ditambah dengan c ya, bisa dilihat, dikali dengan mutlak x dikurang c ya, ini lebih kecil dari dalam kurung 2 kali mutlak c ditambah 1 tutup kurung lagi dikali dengan mutlak dari x kurang c. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama atau bintang pertama. Oke, kita perlu membuktikan bahwa ini kurang dari epsilon gitu. Oke, maka dari itu agar kuantitas terakhir ini kurang dari epsilon, maka haruslah seperti ini, yaitu mutlak x dikurang c ini ya. Ini agak kurang jelas. Ini c, mutlak x dikurang c kurang dari epsilon dibagi dengan 2 kali mutlak c ditambah 1. Nah, ini kita jadikan persamaan, maksud saya adalah bentuk kedua atau bintang kedua lah, kita kodekan ini bintang kedua ya. Oke, ini bintang pertama dan ini bintang kedua. Nah, agar mutlak x dikurang c lebih kecil dari 1 dan mutlak x dikurang c lebih kecil daripada epsilon dibagi dengan 2 kali mutlak c ditambah 1 itu dipenuhi. Nah, ini agar ini dipenuhi, oke, kita lihat di sebelah ini, maka diambil delta sama dengan delta dalam kurung epsilon sama dengan minimal ya, ini dengan catatan minimal 1 dikoma dengan 1, himpunannya ini 1, epsilon dibagi dengan 2 kali mutlak c ditambah 1. Jadi jika 0 kurang dari mutlak x kurang c kurang dari delta, maka dari bintang 1 dan bintang 2 tadi saya kembalikan ini, bintang 1 dan bintang 2 ini ya, kita kembali lagi, maka bintang 1 dan bintang 2 ini berlaku sehingga disimpulkan mutlak dari fx dikurang fc lebih kecil daripada epsilon. Jadi limit x mendekati c dari fx itu sama dengan fc dan terbukti f kontinu di c. Oke, sekian pembuktian dari contoh 9.5. Berdasarkan dari definisi, teorema, dan contoh-contoh fungsi kontinu, maka di sini dapat kita simpulkan secara cukup dan perlu sebuah fungsi kontinu di x sama dengan c, di mana secara cukup dan perlu ini berpijak dari teorema 9.2 juga. Yang pertama adalah fc ada, yang kedua limit fx untuk x mendekati c ada, dan yang ketiga nilai keduanya harus sama. Artinya nilai atau hasil dari limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan nilai atau hasil dari fc.